Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi juga pada Bapak Ahmad Yani MPD. Beliau selaku dosen pengampu pengantar ilmu pendidikan STKIP Pigri Bangkalan, kami dari kelompok 11. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mayada Rizkia Ardani. Saya sebagai moderator dan sekaligus nantinya menjadi pemateri, dan ada juga teman saya Harim Nurul Azizia dan Alfil Gina Sofi yang nantinya akan menemani saya menjadi materi pada diskusi kali ini. Pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. B. Sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah 1. Guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. 2. Siswa. Sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri mereka tanpa ada paksaan. 3. Kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi. Kurikulum sekolah meliputi program pengajar dan perangkatnya merupakan pedoman dan pelaksana pendidikan dan pengajar di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. 4. Fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan. Tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. 5. Lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut tapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif. C. Ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi antara lain. 1. Ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluarga sehingga tugas pendidikan anak sebagai digeserkan dari orang tua pindah ke guru atau dari rumah ke sekolah. 2. Terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. 3. Adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. 4. Adanya alat elektronika yang bermacam-macam radio seperti telepon, televisi, komputer, LCD, penyetoran, perekam internet, dan lain sebagainya. 4. Ciri penting yang mempengaruhi difusi inovasi yang termasuk inovasi pendidikan yaitu 1. Esensi inovasi itu sendiri. Esensi inovasi termasuk inovasi pendidikan adalah suatu ide, gagasan, praktek, atau objek atau benda yang disadari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi. 2. Saluran komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses di mana partisipan berbagai informasi untuk mencapai pengertian suatu sama lain. 3. Waktu dan proses penerimaan. Waktu merupakan hal yang penting dalam proses difusi inovasi. 4. Sistem sosial adalah berbagai unit yang saling berhubungan satu sama lain dalam tatanan masyarakat dalam mencari tujuan yang diharapkan. D. Beberapa prinsip inovasi pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi. 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. 2. Inovasi sifatnya konseptual dan perseptual. Artinya, yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. 3. Inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi
inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Dari keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai impact yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. 4. Inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat. Beberapa prinsip inovasi. 1. Inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan. Dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan ialah 1. Bidang teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting dalam bidang pendidikan. Antara lain, A. Munculnya media massa, khususnya media elektron sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. B. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. 2. Bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan itu dapat kita rasakan dampak positifnya. Antara lain, A. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dimanapun melalui internet. B. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. 3. Bidang sosial dan budaya. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Meskipun demikian, pengaruh negatif pada aspek budaya yaitu A. Kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. B. Kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong. A. Pengertian merdeka belajar berbasis kompetensi. Merdeka belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif guna pengembangan dari setiap individu dengan menentukan nasib dirinya sendiri. 4 pokok program Merdeka Belajar. 1. Ujian sekolah berstandar nasional atau yang disebut dengan USBN. Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan siswi dalam bentuk tes tulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. 2. Ujian nasional atau UN. Penyelenggaraan UN yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen, kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar, menggunakan bahasa literasi. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Format penyusun RPP di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. 4. Peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem zonasi. Penerimaan PPDB sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. C. Landasan terbentuknya pembelajaran merdeka belajar. Arti dari kemerdekaan dalam belajar yang berbasis kompetensi diperlukan kebebasan anak-anak dalam berinovasi, tidak berpaku pada aturan-aturan yang mengikat dan mengekang pikiran kritis mereka, bereksplorasi bebas, sehingga mereka dapat memahami sebuah pembelajaran dan pengetahuan mandiri, terampil, dan berwawasan baru, baik dari guru ataupun dari sekitar lingkungan. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal.
2. Berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Di antaranya, 1. Pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. 2. Pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman terhadap konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten mengutamakan pemahaman materi. 3. Pembelajaran berbasis kompetensi mengukur kinerja dengan penerapan konsep, sementara pembelajaran berbasis konten fokus pada serangkai pertanyaan tes berdasarkan topik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.